bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja ke Pulau Rupat hendak memetik si bunga melur, tidak tidur menunggu Ustaz ceramah, jangan pula tidur. Itulah pantun dari atu-atu tadi. Syekhuna wa sahibuna Ahmad Sadiq Al-Azhari min bi'satil Azhar مرحب بقلوبه في هذا المدرسة العظيمة، في هذه المدرسة العظيمة. نفعنا الله بغزير علومه وبحسن أدبه ولطفه، وعسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه ومكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hebatnya anak mandua, saya bahasa Arab menganggur. Tahap yang dianjurkan. Saya ucapkan selamat datang kepada Syekh Ahmad Sadiq, salah satu utusan Al-Azhar. Selamat datang, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barakah dan tertulis dalam catatan amal kebaikan kita. Itulah lebih kurang terjemahan dari yang saya sampaikan tadi. Ladies and gentlemen, para bukulis dan presiden, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Mandua, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, suri pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diundang untuk menyampaikan tausiah, memberi semangat kepada anak-anak yang akan ujian. Karena biasanya orang mau ujian itu dia down. Setiap ada acara-acara besar, biasanya jiwa orang tidak stabil. Ada orang mau menikah, itu dilarang bawa sepeda motor sendirian, takut dia galau, lalu ditabraknya lampu merah, ditabrak bis, mati, tak jadi nikah. Begitu juga mau ujian ini, kacau balau. Yang nampak di kepalanya A, B, C, multiple choice. Maka untuk menyelamatkan dia, dibuatlah tabligh akbar, menguatkan hatinya. Tidak ada yang bisa menguatkan hati selain mendekatkan diri kepada Allah. Balikkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau engkau mendekatkan diri kepada Allah, Allah menyelamatkan engkau dari dua, tekanan fisik, tekanan mental. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah kepada Allah. Apa balasannya? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lapar fisik, khauf non fisik. Kalau kau banyak ibadah kepada Allah, diselamatkan engkau dari tekanan fisik, diselamatkan engkau dari tekanan non fisik. Tekanan fisik yang paling luar biasa, lapar. Itulah makanya begitu sampai di Manduani langsung dikasih lontong sayur. Tekanan non fisik adalah takut. Takut tak lulus, takut gagal, takut. Tidak ada yang bisa mengusir takut kecuali ibadah kepada Allah. Banyak sekarang orang takut, akhirnya pergi ke rumah sakit jiwa, konsultasi dengan psikiater. Pak psikiater, aku ini sudah 3 malam tak bisa tidur. Kenapa? Takut nonjok. Kata psikiater dalam hati, aku sudah seminggu tak tidur. Karena dia pun punya masalah juga. Tidak ada cara lain selain mendekatkan diri pada Allah. Bangun kalian malam, jangan lama-lama tidur. Nabi bangun jam 2 malam karena setelah isya tidur. Nanti malam habis isya tidur. Mata saya tak terbiasa tidur cepat, Pak Ustaz. Gimana supaya tidur cepat? Nanti malam habis isya kalian makan antimu 2 biji. Insya Allah. Ini langsung praktekkan cuma. Jangan sepapan seminggu tidurnya. Makan 2 biji habis. Itu kan obat anti mabuk. Orang tidak mabuk karena tertidur. Karena mabuk, tak mabuk itulah dia. Maka tertidur itulah dia membuat tak mabuk. Nah, maka dimakan tidur kalian nanti malam jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2 bangun tahajud.
setel jam 2 biji, 1 jam HP jadul, tit, tit, tit. Yang satu lagi HP yang ada lagunya, cari lagu-lagu yang mengingatkan pada mati. Saya sarankan 3 lagu. Yang pertama lagu dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Yang kedua lagu bahasa umum, mati. Yang ketiga itu lagu ibu-ibu bila Israel. InsyaAllah kalau kalian dengar itu terbangun dan malam. Kalau sudah dipraktekkan nanti malam tak juga bangun, besok pagi pergi ke Jalan Sudirman, banyak toko jam di depan Ramayana, tanya mereka, Mbak saya mau beli jam. Jam yang merek apa? Jam yang bisa menyipak. Bangun malam, mandi, bagus terapi mandi malam. Kalau ada orang mengatakan mandi malam kena rematik penyakit tulang, itu setelah maghrib. Setelah maghrib sampai jam 12. Adapun jam 2, jam 3, jam 4 mantap mandi malam. Kami kemarin baru pulang dari Mandailing Natal. Tadi malam tabligh akbar terakhir di Padang Sedempuan. Jam 10 selesai, kami langsung berangkat. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 jam sampai jam 6 tadi di Jalan Duyung. Mandi Jalan Duyung, baru tabligh akbar kemarin. Sehat badan, mandi malam. Ini terapi mandi malam, sehat. Lalu kemudian setelah mandi malam itu, mana yang dulu dibasahi Pak Ustaz? Terserah. Kalau mandinya di kolam, salto kepala duluan. Kalau mandinya di kamar mandi, kaki duluan. Ada tulisan judulnya stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke tidak di tempat tidur? Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan langsung ke kepala. Kulit kepala terkejut karena dingin. Darah menyembur cepat dari otak naik ke atas, tersumbat. Big Bang, mati. Oleh sebab itu maka siram awal dari kaki, lutut, pinggang, perut, leher, basah semua, segar, gosok gigi. Karena malaikat terganggu dengan bau mulut yang busuk. Makan bawang, cabai, jengkol, petai, ditanam jengkol sampai bertunas, sama-sama belajar bas. Apa tak lari setan? Malaikat pun lari. Apalagi setan pula dekat, suka dia sampai busuk-busuk. Oleh sebab itu maka mandi, gosok gigi, bersih, barulah sholat. Usolli sunnatan tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli dalam hati, mahallun niyah al-qalb. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Lewat ayah sama emak di depan pintu kamar, tak sia-sia aku sekolahkan anak iman 2. Tahajud dia malam ini, diintipnya dari tepi kamar, tengoknya tidur. Suara apa tadi? Flashdisk. Oleh sebab itu maka bangun bulan malam, sholat tahajud, mintalah di sujud terakhir. Tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepada engkau kalimat yang sangat berat. Nanti banyak ujiannya, banyak cobaannya, tapi Nabi Muhammad tidak goyah, tidak gentar. Kenapa? Kuncinya satu, sholat malam. Itulah fondasi yang paling kuat. Ini bangunan bisa kokoh. Kenapa? Karena fondasi kuat. Tahajud berat dia. Tahajud, lawan kantukmu, lawan tidurmu, lawan malasmu. Bangun malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di waktu malam. Dekatkan diri kepada Allah. Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih. Hadis riwayat Muslim. Rawahu Muslim. Orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu dia sedang sujud. Perbanyaklah doa.
Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di pintu Ka'bah. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Taman Raudhah. Kalau ada orang mengatakan paling dekat dengan Allah waktu di pintu Ka'bah, Allah tak adil. Orang kaya saja bisa berdoa di pintu Ka'bah. Bagaimana dengan orang fakir miskin susah tak ada duit? Allah Maha adil. Paling dekat waktu sujud, di sujud terakhir itulah minta sebanyak-banyaknya. Tapi pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh di dalam. Berapa lama sujudnya? Nabi sujud, datang Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai salat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Apa jawab Aisyah? Kusangka engkau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud minta, ya Allah, luluskanlah aku dari mandua ini, dah tak tahan aku lama-lama di situ ya Allah. Aku mau cepat-cepat bukan aku benci gurunya, bukan aku benci kampusnya, bukan aku benci sekolahnya, tapi karena aku ingin melanjutkan kuliah supaya aku bisa menjadi orang kembali ke Pekanbaru Riau, merubah Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rahmah. Akhirnya baliklah anak yang lulus tadi menjadi camat. Mantap, Pak Camat kita tamat aliyah. Pak Camat nih tamat aliyah di mana? Assalam Solo. Balik jadi camat. Jadi jangan kalian sangka taman aliyah jadi ustaz. Banyak orang tak mau jadi ustaz. Tak mau lah jadi ustaz, yang Ustaz Somad kurus gitu. Kalian bisa jadi apa saja. Bapak Kanwil Kementerian Agama, Pak Kanwil itu taman aliyah. Pergi kalian ke kantor Kanwil Provinsi Riau, depan Polda, tanya aja Pak Ahmad Supardi, itu taman aliyah. Di mana? Aliyah, madrasah aliyah, Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah Purbabaru. Saya semalam dari sana. Santrinya sekarang 12.000 orang. Yang kan itu mau limpah ruah semuanya. 12.000 orang itu semuanya mau salaman. Berapa jam baru selesai? Di Purba, dari Padang Sedempuan 4 jam lagi di sana. Kabupaten Madinah, bukan Madinah Munawarah, Mandailing Natal. Ustaz Dr. Zulfadli, dia pegawai di kantor Kanwil Kementerian Agama, tamat aliyah juga. Mana? Aliyah Manpeka Padang Panjang. Jadi kami ini anak-anak aliyah semua, kecuali saya. Saya tidak tamat aliyah swasta negeri, saya mas orang Jawa. Madrasah aliyah swasta. Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu, tamat dari aliyah, lalu kemudian ikut tes. Banyak ceritanya. Nah, oleh sebab itu menjadi anak-anak yang tamat aliyah ini luar biasa. Tapi dengan syarat lulus kalian ini dekatkan diri pada Allah. Tapi habis tahajud jangan tidur. Ya, habis tahajud tidur, besok ujian tak dapat. Salahkan Ustaz. Kata Ustaz tu kalau tahajud dapat, aku dah solat tahajud tak dapat. Tak baca mana dapat? Dibacalah buku tu, dihafal baik-baik. Kami sama Ustaz Zulfadli belajar di Mesir dulu. Oh, potong panting, bintang pukang tunggang langgang. Al-Azhar tu kejam. Mata kuliah 14. Satu hafalan Quran 2 juz, 4 tahun 8 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 8 juz. Balik ke Pekanbaru, masuk ke toko roti, hilang 2 juz. Penjaga toko tu roknya pendek. Lalu kemudian mata kuliah 13 tu tebal-tebal diktatnya, 300 halaman, 400 halaman. Saya termasuk tak pandai baca kitab, karena bukan taman aliyah yang negeri, bukan pula taman aliyah program khusus macam Ustaz Zulfadli. Saya taman aliyah swasta. Dikasih baris itu macam Quran, takut salah. Setelah dibarisi, dikasih baris penting tak penting, penting tak penting, penting tak penting, penting tak penting. Yang penting diringkas khulasah kertas, dihafal lagi, hafal. Kalau sudah mau ujian, 2 bulan menjelang ujian, beli selasiban, TV itu ditutup pakai selasiban. Tetap dihidupkan, tonton dari balik-balik saja. Itulah kami dulu. Kalau tak lulus 3 mata kuliah di Al-Azhar, kurang beasiswa 25%. Kami dapat beasiswa sama Ustaz Zulfadli angkatan 1998. Kalau tidak naik tingkat 2 tahun, putus beasiswa 50%. 3 tahun tak naik tingkat, DU Yusuf dari Selamat, tak dapat beasiswa, tak dapat tiket pulang, siap-siap pulang beli rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Setelah lulus tinggalnya LC.
lagi cemas saja bawaan di Al-Azhar. Nah, oleh sebab itu kalian tinggal di Indonesia, gurunya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, maka ini ringan insya Allah. Saya ceritakan yang berat-berat biar supaya terasa ringan beban kalian. Jangan kalian sangka aku yang paling berat sampai-sampai mau ujian tak makan. Jangan sampai tak makan. Kalau kalian tak makan, masuk ke ruang ujian, jawaban tak dapat, perut berbunyi. Pagi itu makan dulu, jangan banyak-banyak makan. Karena kata pepatah orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendor urat mata. Makan secukupnya aja, lontong sepiring, nasi uduk sepiring, ayam. Kirimkan kuat, lalu berangkat, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Masuk ke dalam ruangan, ada pengawas, salam. Assalamualaikum Pak, sehat, kabar? Salami dia. Kalau sama-sama laki-laki, yang perempuan jangan buat salami. Nah, itu semua. Habis itu kalian pun yakinkan diri. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Itu dah kalau hilang dia kan. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Setelah itu serahkan kepada Allah SWT. Allah akan kirimkan ilham, datang jawaban, tapi dengan syarat ada usaha dan ikhtiar. Membaca dengan baik, membuat ringkasan. Hidup ini jangan terlalu ditakuti, tapi jangan pula terlalu berani. Berani hidup artinya life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Berani muda berarti resikonya tua. Berani cantik berarti resikonya lapuk, keriput, busuk. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jelas, apa ditakutkan? Ini banyak anak-anak muda bawaannya takut hidup, cemas saja bawaannya, muka pucat. Kenapa kau? Saya kalau nih Pak Ustaz, takut aja menjalani hidup, mati aja lah. Apa hidup lama-lama? Kalau belum masanya gimana Pak Ustaz? Pas lewat jenazah ikut. Lewat peti jenazah, permisi, Pak, boleh saya ikut? Nah, masuklah. Tak ada gunanya orang takut nih hidup. Takut kita sudah habis. Tak ada lagi rasa takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak takut, tak sedih. Semuanya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ikut peraturan lalu lintas. Jangan keluar dari sini pulang masuk lampu merah depan kantor gubernur. Tanya, kenapa kau lewat? Aku dah tak ada rasa takut lagi. Tetap pakai helm, yakinkan dulu bunyi klik baru jalan. Ambil dompet, tengok dulu mana STNK BPKB. Jangan ini dijadikan alasan nanti tak pakai urus-urus surat-surat menyurat. Kenapa Ustaz pesankan ini? Saya tertangkap, SIM saya mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian selamat ujian ini, lulus kalian terserah mau masuk mana. Mau masuk ITB, silakan. Mau masuk IPB, silakan. Mau masuk Institut Teknologi Surabaya ITS, silakan. Mau masuk ke UGM Universitas Gajah Mada, silakan. Aku tak khawatir sedikit pun melepas kalian. Kenapa? Di Mansagu kalian sudah padat semuanya insyaallah. Saya mau ngetes aja. Masih konsen apa tidak? Karena kalau kayak saya bilang di Mansagu masih dia main terserahlah bosan yang penting begitu mandua, berarti dia masih konsen ceramah saya. Nah, di sini kalian sudah ditempa, akidahnya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya baik, akidahnya tak lagi percaya kepada horoskop. Ini masih ada orang zaman sekarang membatalkan pertunangan hanya gara-gara horoskop perbintangan. Adinda, nampaknya kita batalkan pertunangan kita. Kenapa? Bintangku Taurus, kambing, sedangkan kau Pisces, ikan. Nampaknya kambing sama ikan tak ada kecocokan. Jadi kau mau mencari apa? Aku mau mencari yang lebih hebat daripada ikan. Apa dia? Leo. Leo itu singa. Mati itu kamu singa. Oleh sebab itu jangan lagi percaya. Kadzdzabal munajjimun walau sadaqu. Oleh sebab itu jangan lagi percaya kepada itu. Mau tantang potenteng, pede aja kemana-mana. Rupanya dibuka dompet ada kris kecil yang diambil dari bawah pokok buah. Itu pokoknya. Izin segala jin hantu, segala hantu datang kris
kecil, dikantongi, kuat rupanya, percaya sama jin, sama hantu, sama setan, jebalang tanah, suster ngesot, nyeblorong, sundul bolong, Dracula, hantu Cina, semuanya dibawa masuk, sampai akhirnya suatu hari masuk rumah sakit. Kenapa? Rupanya lupa, patah keris tercucuk dulu. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada orang, bersandar kepada harta kecewa, bersandar kepada kuasa binasa, bersandar kepada apapun akan menghilangkan kekuasaan. Bersandarlah kepada Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Akidah anak mandua mantap. Ibadahnya apa lagi? Qori dari suaranya, masya Allah, masya Allah. Calon mertua mana yang tak senang dapat mendengar? Kenapa Ustaz bilang mertua? Kenapa Ustaz tak bilang orang tua? Orang tua biasa, orang tua punya anak begitu biasa. Yang luar biasa itu mertua. Karena tiba-tiba dapatnya itu macam itu. Luar biasa. Untung anak saya laki-laki. Kalau perempuan kasih pinang, saya pinang dia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya mantap, akidahnya mantap, akhlaknya pula mantap. Anak mandua tidak akan ketemu gonceng-gonceng di jalan. Kenapa? Sedang di sekolah mereka saja ada guru, padahal ada guru dipasang tembok Berlin di antara kita. Tak boleh besar laki-laki sama perempuan. Di sini laki-laki semua, di sini perempuan semua. Kenapa ada pula laki-laki di sini? Ini Dewan Pers Nasional. Mereka ini laki-laki pengamat wanita. Kalau sampai laki-laki pengamat laki-laki LGBT itu komplain. Alhamdulillah, alhamdulillah iman dua ini selamat akidah anak-anak kita. Amin. Selamat ibadahnya. Kenapa selamat ibadahnya? Sholatnya berjamaah terus. Bahkan mereka ini adalah pejuang-pejuang subuh. Pejuang subuh. Zuhur tak ada lupa. Zuhur kemana? Kami zuhur di kampus Pak, di kampus Mandua. Oh mantap, senangnya hati orang tua. Maka dimanapun kalian keluar kuliah kami tak khawatir, karena kalian sudah dididik, dibina di sini. Lalu kemudian nanti 2028, sekarang 2028, tiba-tiba HP Ustaz Somad berdering. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami anak Mandua mau adakan reuni akbar Ustaz Somad. Ustaz dulu pernah ceramah waktu kami pas mau ujian, itulah membuat kami semangat. Akhirnya sekarang kami ingat lagi, Ustaz kami ingin buat reuni akbar. Mantap. Tapi kami mau meyakinkan ini memang Ustaz Somad kan? Ya, masih hidup Ustaz, masih lah. Kok yang ragu mati? 2028, umur saya 2028, sekarang 27. Saya tahu 27 itu tidak bohong, tidak dusta. Kemarin ada jamaah ngajak foto, selfie Ustaz, selfie. Pas saya tengok HP-nya 27 tahun. Saya tanya apa merek HP-nya? Kok tahu dia umur saya? Rupanya HP Samsung terbaik, mahal. Menghidupkannya tak perlu main pencet. Hidup. Jelas. Akhirnya 2028. Tempatnya sama, lokasinya sama, waktunya sama, harinya sama. Tertulis di depan reuni akbar alumni Mandua, penceramah Abdul Somad LCFA. Wah, malah pun nengok. Itu siapa? Yang pakai jas, pakai dasi dari tadi? Itulah calon anggota legislatif kita Pak Ustaz. Dari Mandua, ya. Makanya dari tadi dia menyebar poster terus kan.